Pramuka, selamat datang dan kembali lagi di podcast Ruang Istimewa, sebuah podcast atau siniar dari Pewarta Istimewa, Kuarda, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik sekali, sedang hangat di tingkat global, nasional maupun lokal, yaitu topik lingkungan hidup. Dan tentunya saya pada hari ini tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber yang keren-keren di bidangnya. Dua-duanya merupakan pramuka dan di wadah masing-masing yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang topik lingkungan, lalu bagaimana peran pramuka dalam berperan dalam bidang lingkungan hidup maupun keterkaitannya dengan SDGs, Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Setelah ini mari kita sapa dahulu narasumber pada hari ini. Pertama ada Kak Poppy Lestari ya dari Saka Kalpataru Sleman. Bagaimana kabarnya Kak Poppy Lestari? Alhamdulillah kabarnya baik nih Kak. Kak gimana kabarnya hari ini? Oke, saya juga baik alhamdulillah. Oke, baik kita lanjut dulu langsung. Di sini ada Kak Yudhistira Wiranusa Sumantri Pandega. Ya, bagaimana kabarnya Kak Yudhistira Wiranusa Sumantri Pandega dari Pramuka UGM ya Kak Yudis ya? Iya benar sekali, ya memang kesibukannya cukup padat belakangan ini, tapi alhamdulillah juga dalam kondisi yang fit dan sehat. Oke baik, ya langsung saja mungkin ketika kita mengundang narasumber, tentunya pertama kita ingin kenalan dengan narasumber ini maupun wadah yang narasumber ini berkecimpung di dalamnya. Jadi mungkin boleh pertama dari Kak Poppy Lestari perkenalkan mungkin Kak Poppy sendiri terkait peran atau di kepramukaan maupun perkenalan tentang Saka Kalpataru. Mungkin begitu ya. Silakan. Oke. Ya sebelumnya terima kasih Kakak. Nah, di sini kenalin namaku Poppy Lestari Yamin. Di sini sedang aktif menjadi studi di UNJ semester 6 sekarang. Mau naik ke 7. Nah, di sini saya berkecimpung di Saka Kalpataru Sleman gitu. Nah, di mana Saka Kalpataru Sleman ini salah satu wadah yang diciptakan untuk mewadahi minat bakatnya anak-anak pramuka, khususnya yang di Penegak gitu. Penegak dan juga Pandega terkait dengan lingkungan hidup, kecintaannya tentang lingkungan hidup gitu. Nah, kami juga di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup, Kak. Gitu. Nah, lokasi kita juga ada di dekatnya Dinas Lingkungan Hidup gitu. Itu untuk Saka Kalpataru Sleman sendiri. Oke, ya mungkin itu ya perkenalan singkat mengenai Saka Kalpataru Sleman maupun Kak Poppy sendiri ya. Oke, kita geser dulu ke Kak Yudis. Mungkin boleh perkenalan diri Kak Yudis, mungkin kiprahnya di Pramuka UGM maupun sedikit tentang lokalogi. Boleh silakan Kak Yudis. Perkenalkan saya Yudhistira Wiranusa Sumantri. Teman-teman biasa memanggil saya Kak Yudis, ada juga yang memanggil saya Kak Nusa. Ya, tentunya saya dari Pramuka Universitas Gadjah Mada. Ya, mungkin bercerita sedikit berkaitan dengan lokalogi ini. Jadi itu merupakan salah satu jenama ikonik dari Pramuka Universitas Gadjah Mada. Jadi kalau di kepramukaan itu bahasanya reka. Kan kalau di Penegak itu kan bahasanya sangga ya paling kecil. Kalau di Pandega ini adalah reka, seperti itu kami reka lokalogi gitu. Jadi itu lahir itu tanggal 5 Juni 2024. Akan tetapi kami secara internal itu sebenarnya sudah sejak tahun lalu berkaitan dengan keresahan kami sebenarnya. Keresahan kami berkaitan adanya sampah ini. Wah, di DIY ini sampahnya sangat membludak gitu ya, membludak bahkan di kampus, di jalan, bahkan di bumi perkemahan gitu kan. Itu kan sampah numpuk-numpuk gitu. Akhirnya dari kecemasan itu lahirlah kami yang khusus lah dari reka di Pramuka Universitas Gadjah Mada ini yang bergerak di bidang lingkungan. Itulah lokalogi. Ya, lokalogi sendiri loka yang artinya dunia, seperti itu kan, logi yang diambil dari kata logos, ilmu, ya bisa berarti ilmu yang mempelajari tentang dunia ini, seperti itu. Oke, luar biasa sekali Kak Yudis dengan lokaloginya. Saya ingin mengulik nih dari Saka Kalpataru ya. Mungkin mengulik tentang apanya. Apa itu termasuk sebenarnya Saka Kalpataru itu ngapain saja. Tadi mungkin telah dijelaskan di bawah Dinas Lingkungan Hidup yang tentunya berkaitan dengan topik lingkungan hidup. Tapi mungkin ada apa saja di Saka Kalpataru. Termasuk mungkin bisa ceritakan sedikit dulu kenapa Kak Poppy tertarik begitu ya. Silakan Kak Poppy. Oke, baik. Dari kenapa saya tertarik gitu ya Kak, gabung di Saka Kalpataru. Awalnya itu nggak kenal Saka Kalpataru itu apa gitu. Baru kenalnya tuh kayak Saka Bayangkara yang lagi famous lah, Bayangkara, terus dirgan yang berkaitan dengan pilot-pilot lah gitu. Nah, akhirnya waktu ikut perkemahan Pertika yang kedua itu
saya dinobatkan sebagai putri pramuka hijau. Nah, karena itu kayak kok menarik nih gitu. Kiranya aku belum tahu banyak nih Kalpataru apa, akhirnya masuk, kemudian ikut di dalamnya. Ternyata seru banget tuh. Kita bisa mengelola lingkungan, terus aku sendiri juga lebih aware gitu. Oh, ternyata kalau nggak mulai dari aku sendiri, dari siapa nih gitu. Nah, aku udah diberiin wadah, ya otomatis ngembangin bakat lah di situ, bakat dan juga minat aku di lingkungan sendiri. Nah, di Saka Lapo sendiri itu ada krida Kak, 3 krida gitu. Nah, krida ini ada krida 3R, kemudian keanekaragaman hayati dan juga perubahan iklim. Di masing-masing krida ini kami juga tentu mengadakan kegiatan setiap sebulan itu hampir 2-3 kali kegiatan gitu. Contohnya nih di krida 3R kami membuat topeng kertas. Kan kadang banyak nih kertas yang terbuang, kayak di sekolah-sekolah banyak guru-guru ngeprint ataupun kita yang nyobek-nyobek kertas tapi dibuang aja di tempat sampah. Nah, kami ini mengajarkan ke kakak-kakak pramuka untuk ngelola gitu. Kertasnya jadikan topeng kertas gitu. Kemudian keanekaragaman hayati itu sendiri juga kita melihat kan permasalahan lingkungan itu tidak hanya tentang sampah aja gitu kan. Nah, keanekaragaman hayati ini contohnya kita melihat bagaimana nih proses menjaga keanekaragaman hayati. Salah satunya bagaimana kita menjaga kayak sistem-sistem lingkungannya, kemudian bagaimana kita mengelola contoh salah satunya itu maggot gitu. Nah, gimana proses pembuatan maggot itu sendiri. Nah, itu. Kemudian dari perubahan iklim juga kami diajarkan untuk melihat iklim-iklim dan juga bagaimana pengelolaan salah satunya air hujan gitu. Jadi kan kadang kita mikir kayak air hujan tuh ya udah kayak nggak ada manfaatnya apa-apa. Tapi setelah kita masuk di Saka Kalpataru, kita tahu gitu, oh ternyata air hujan tuh ada manfaatnya loh. Kemudian ada loh cara pengelolaannya gitu. Itu sih yang ada di Saka Kalpataru. Mungkin ada kegiatan banyak juga. Oke, ya sedikit terjelaskan ya, lumayan terjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan di Saka Kalpataru yang sepertinya sebenarnya bagus. Ada klasifikasi krida itu ya. Jadi di satuan karya ada krida yang akhirnya membagi mungkin membagi minat juga ya orang yang membagi masuk minat, ke satuan karya, minatnya di spesifiknya tentang apa bisa masuk ke salah satu krida. Oke, mungkin kita geser ke Kak Yudis ya tentang lokalogi. Mungkin walaupun tadi dibilang launchingnya baru tahun ini ya lokalogi, tapi mungkin bisa diceritakan juga lokalogi ngapain, sudah ngapain, atau mungkin kedepannya ada rencana-rencana apa saja yang akan ada di lokalogi. Oke, terima kasih untuk waktunya Kak Abi. Jadi kalau dari kami lokalogi tentunya memang baru launchingnya kami kemarin tanggal 5 Juni 2024. Tapi selama setahun itu sebenarnya kami juga sudah secara internal itu kami melaksanakan waste management ya untuk kegiatan internal seperti itu, atau pengelolaan sampah di kegiatan internal. Salah satunya adalah kami mengurangi produksi atau penggunaan yang berkaitan konsumsi tapi sekali pakai kayak gitu. Jadi kayak misal kita belanja gitu terus kita menggunakan tas kresek itu kita kurangin, kemudian kita beli konsumsi seperti itu pada akhirnya juga kita kurangin yang itu benar-benar menggunakan wadah dari sana seperti itu. Walaupun wadahnya masih ibaratnya duplex ya, duplex kardus yang masih bisa di recycle, tapi dari kami berinisiatif untuk anggota ini harus disubsidi nih untuk mendukung itu, disubsidi menggunakan wadah makan dan wadah minum. Ya ini saya membawa salah satu produknya ini dari tim lokalogi juga. Jadi kami menyediakan wadah minum dan juga wadah makan yang sangat praktis ya. Ini wadah makannya bisa dilipat seperti ini, ditekan ya sampai gepeng seperti ini. Tapi nanti kalau sudah ada makannya tentu dia bisa dibuka seperti itu. Ya seperti ini. Jadi pas itu buat makan ya, lumayan lah kalau ini nasi kucing 3 bungkus juga masuk gitu kan. Seperti itu. Jadi memang kami mensubsidi buat teman-teman anggota ketika melaksanakan kegiatan. Dan harapannya ketika berkegiatan di luar, seperti ada perkemahan di luar, kemudian ada bahkan kegiatan di kampus kayak gitu juga membawa seperti ini. Jadi sekalian promosi nih, bahwasanya kita harus peduli lingkungan seperti itu. Kemudian kemarin kami juga ada kegiatan internal di Universitas Gadjah Mada sendiri. Dan kebetulan kami diminta untuk menjadi waste management organizer-nya. Jadi kami kayak mengelola sampah di kegiatan tersebut. Kegiatannya cukup besar ya, dihadiri 3.000 orang per hari. Di gedung pusatnya Universitas Gadjah Mada itu Grahasabha Pranama atau GSP gitu ya. Dan kami mengelola sampah di sana. Harapan kami sebenarnya memang karena kami masih baru terbentuk, masih kecil, belum bisa sepenuhnya nih untuk mengelola semua sampahnya kayak gitu. Jadi kami meminimalisir, mengurangi jumlah sampah yang pada akhirnya dibuang ke TPA. Ya alhamdulillah pada saat itu sekitar 35 hampir 36 kg sampah itu berhasil kami
kelola dengan cukup baik seperti itu. Kalau kedepannya insya Allah kami juga akan mengelola berbagai kegiatan di Universitas Gadjah Mada sendiri secara internal. Kemudian harapannya juga akan membantu mengelola teman-teman ketika ada kegiatan kepramukaan nih. Wah, terus sekiranya perkemahan apa seperti itu. Membutuhkan bantuan teman-teman lokalogi nanti semisal untuk edukasi sampahnya, pemilahannya dan lain sebagainya. Kami siap di sana. Kedepannya juga insya Allah kami juga akan istilahnya membuat pameran ya, atau pameran seperti itu berkaitan sama nanti yang temanya kita ngundang tenan-tenan yang itu dia sudah UMKM yang ramah lingkungan kayak gitu. Artinya secara pembuatannya, produksinya, pemasarannya itu sudah ramah lingkungan seperti itu. Oke, menarik ya. Cukup banyak yang dijelaskan tadi Kak Yudis. Sebenarnya sudah dari tahun lalu. Ini juga dari tahun lalu ya. Betul. Kebetulan ya. Jadi ada prinsip mengurangi walaupun sekalipun memakai bahan sekali pakai itu juga sebenarnya bisa didaur ulang begitu ya. Kemudian tadi menarik sekali sebenarnya ada waste management organizer untuk acara-acara di UGM dan kepramukaan ya, rencananya UGM dan kepramukaan. Oke, jadi ini mungkin berasal dari keresahan gitu ya Kak Yudis ya, keresahan dari teman-teman lokalogi. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya kegiatan apa maupun rencana ke depan atau tadi juga ada visi kegiatan besar ya dari lokalogi. Kita masuk ke ini ya, mungkin topik lingkungan hidup. Mungkin tadi kalau dari lokalogi spesifik resah tentang sampah, Saka Kalpataru mungkin karena memang wadah pembelajaran bagi yang masuk Saka Kalpataru, tapi mungkin bisa dijelaskan juga nih sebenarnya dari anggota Saka Kalpataru atau biasanya kegiatan itu melihat masalah lingkungan hidup itu apa saja, maupun teman-teman dari Saka Kalpataru bisa melihat Saka Kalpataru bisa berperan apa nih misalnya seperti itu. Tadi mungkin bisa dijelaskan ya, biasanya kertas dibuang kemudian bisa digunakan ulang atau apapun itu gitu ya. Jadi apa kira-kira bayangan masalah lingkungan yang signifikan ataupun yang relevan dengan Saka Kalpataru, maupun bagaimana Saka Kalpataru atau secara umum pramuka bisa berperan untuk itu. Oke, kalau secara pandangan Kalpataru ya gitu, terkait dengan apa sih masalah gitu yang relevan gitu. Nah, salah satunya itu tingkat kepedulian siswa-siswi ataupun pramuka, penegak dan pandega yang masih rendah gitu. Kita tidak usah berpikir tentang yang lebih jauh lah, tingkat kepedulian aja dulu gitu dari diri sendiri. Itu masih kita lihat masih rendah gitu. Dimana orang masih buang sampah sembarangan. Kita kan temuin ya di jalan-jalan, di selokan gitu masih ada sampah yang dibuang secara sembarangan. Kemudian siswa-siswi yang kadang beli jajan, kemudian buangnya masih bawah laci, kalau nggak diumpetin lah di mana aja. Nah, karena tingkat kepedulian yang sangat rendah itu, nah di Saka Kalpataru mulai tergerak gitu, gimana caranya kita mengajak teman-teman siswa-siswi, kemudian pramuka penegak pandega itu untuk berkecimpung di Saka Kalpataru. Kita kenalkan gitu bahwa pengelolaan lingkungan hidup itu dimulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi nggak usah luas-luas untuk memperbaiki, kayak kita bisa nih kayak langsung terjun ke pemerintah gitu. Kan nggak mungkin ya kita sebagai rakyat yang kecil gitu langsung terjun ke pemerintah. Nah, upaya dari diri kita sendiri gitu untuk menyadarkan bahwa tingkat kepedulian itu sangat penting gitu. Dimulai dari kepedulian dulu deh gitu. Kalau misal peduli itu udah tumbuh, rasa cinta terhadap lingkungan itu udah tumbuh, otomatis ketika dia membuang sampah akan merasa kayak, oh nanti kalau aku buang sampah rasanya kayak nggak enak di hati. Kemudian kayak kalau aku buang sampah rasanya kayak nggak nyaman gitu untuk dirinya sendiri gitu. Mungkin dari hal kecil itu sih Kak yang kami ingin tumbuhkan di Saka Kalpataru. Oke, tapi mungkin kalau saya boleh tanya, pernah nggak nih ada suatu aksi yang mungkin langsung ke masyarakat begitu kira-kira? Ada, kebetulan kami juga ada yang namanya Gropyok Sampah gitu. Kami mengajak masyarakat di titik lah gitu, titik di mana kita mau gropyok sampah, kita ajak masyarakat untuk mengumpulkan sampah-sampah yang ada di area situ gitu. Jadi setidaknya kita mengenalkan bahwa kalau sampahmu itu aslinya milikmu gitu, sampahmu milikmu, sampahku milikku gitu. Kita mengajarkan seperti itu, makanya kita mengajak yang namanya Gropyok Sampah itu sendiri. Kemudian juga beberapa bulan yang lalu kami Saka Kalpataru juga sering diundang gitu di sekolah-sekolah, kemudian di komunitas-komunitas untuk sharing gitu. Saka Kalpataru itu kiprahnya apa gitu. Nah, kami kenalkan
tentang Saka Kalpataru itu sendiri dan juga kiprah-kiprah kita supaya mereka terinspirasi dan juga termotivasi untuk gerak dan juga membangun lingkungannya gitu. Oke, menarik. Jadi sebenarnya saya tangkap satu hal yang ini ya menarik ya, terutama sebenarnya ini umum secara kepramukaan juga bahwa wadah kepramukaan sebagai tempat belajar mungkin gitu ya. Iya, Jadi betul. walaupun tadi mungkin saya bertanya ada aksi nyata yang ke masyarakat atau tidak, tapi mungkin ada aspek satu yang penting juga adalah peningkatan kesadaran begitu ya. Iya, kesadaran. Bahwa Saka Kalpataru bisa menjadi peningkatan kesadaran buat anggotanya mungkin maupun tadi Saka Kalpataru sudah diundang kemana-mana itu kan juga bisa meningkatkan kesadaran Masyarakat lainnya. ya audiens lainnya. Iya. Oke, menarik sekali Saka Kalpataru. Saya geser lagi ke Kak Yudis ini dari lokalogi. Mungkin pertanyaannya akhirnya mungkin Kak Yudis dengan teman-teman lokalogi melihat posisi lokalogi ini ya. Mungkin tadi ada UGM, ada kepramukaan. Bagaimana posisi lokalogi ini bisa berperan ke keresahan-keresahan itu di masyarakat di UGM maupun kepramukaan, mungkin bisa dijelaskan dampak. Iya. Mungkin pertama berkaitan dengan dampak juga ya, berkaitan dengan dampak karena di Universitas Gadjah Mada sendiri ya kita bayangkan lah sekali kegiatan itu 3.000 orang itu per hari ya. Berarti itu kan kalau satu orang udah makan 1 ekor ayam gitu kan, berarti kan ada 3.000 tulang ayam gitu kan di situ kan. Artinya itu sudah sangat banyak gitu ya. Yang mana itu biasanya ada tersebar dimanapun, tercecer tersebar dimanapun, tidak diurus, kemudian pada akhirnya bau gitu kan, pada akhirnya juga lingkungannya jadi nggak nyaman kayak gitu. Tentunya kalau dari kami harapannya bisa mengelola itu semua sehingga bukan meniadakan semuanya ya. Kalau meniadakan semuanya kayaknya terlalu sombong ya, kayak celing gitu kan, hilang gitu kan. Kemana coba gitu kan. Ya pada akhirnya kami mengurangi berkaitan dengan hal tersebut. Dampaknya alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang juga tertarik nih berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Seperti contohnya ketika kemarin melaksanakan event waste management itu kami sempat menjaga di beberapa titik tempat sampah seperti itu. Dan pada akhirnya pun banyak yang berdatangan kemudian bertanya-tanya, wah ini kalau semisal saya membuang sampah ini sampahnya kemana ya Kak? Wah sampah ini kemana ya Kak? Artinya kan sebenarnya orang-orang tuh tertarik gitu sebenarnya buat membuang sampah pada tempatnya. Memilah sampah gitu, memilah sampah seperti itu kan. Kemudian bertanya lebih lanjut lah berkaitan sama, ini setelah dipilah ini nanti akan kemana tuh sebenarnya tertarik gitu. Cuman di satu sisi teman-teman tuh belum ada tempat orang buat ngomong kayak gitu. Misal saya bisa bicara ini dengan Kak Abi, wah Kak Abi ini sekiranya dibuang di mana ya Kak? Nah, itu kan kebanyakan teman-teman belum ada seperti itu ya. Harapannya dengan adanya kami ini teman-teman yang tadinya saya sepakat dengan Kak Popi bahwasannya SDM kita tuh memang kurang. Saya meyakini itu bahwasannya SDM kita memang kurang. Pertama yang menyebalkan tentunya dalam hal literasi itu kayak sudah jelas ini sampah organik gitu ya, tapi kok dibuangnya di situ ada botol plastik gitu kan. Itu kan literasi kita kayak gitu. Tapi sebenarnya saya yakin kalau tempat sampah itu ada edukasinya, artinya kita juga berjaga di situ selama kegiatan, mengedukasi, tentunya teman-teman juga akan membuang pada pemilahan yang seharusnya gitu. Jadi harapannya ketika itu teman-teman setelah melakukan kegiatan yang kita dampingi dan lain sebagainya itu, teman-teman kedepannya juga bisa mengedukasi teman-teman lainnya. Jadi akan ada aksi penggerak lainnya untuk lebih memilah sampah. Oke, menarik. Jadi menurut teman-teman lokalogi, kenapa acara? Mungkin karena banyak orang di situ ya. Betul. Jadi bisa sekaligus mengedukasi orang-orang di acara itu secara langsung begitu ya, maupun by doing juga ya, karena kan langsung mengarahkan ke ini ya. Iya, langsung mengarahkan itu. Tempat yang sesuai, yang terpilah begitu. Oke, kita geser lagi. Kita bicara tentang pihak selain pramuka, mungkin begitu ya. Mungkin pramuka bisa berperan. Tadi pertanyaan saya sebelumnya adalah soal bagaimana pramuka bisa berperan, tapi menariknya setiap masalah termasuk masalah lingkungan kita kadang perlu memahami pentingnya kolaborasi, pentingnya berbagai pihak untuk sama-sama bisa berperan. Mungkin saya tanya dulu ke Kak Popi dengan Saka Kalpatarunya, kira-kira mungkin pernah bertemu dengan pihak apa saja, mungkin bisa disebutkan kalau ada pemerintah, ada sekolah-sekolah begitu ya, apa saja, maupun sebenarnya Saka Kalpataru atau pramuka secara umum bisa bekerja sama atau bertemu atau ya berkolaborasi dengan pihak mana saja sih begitu ya. Silakan Kak Popi. Oke, kalau untuk Saka Kalpataru sendiri karena kita di bawah naungannya Dinas Lingkungan Hidup,
Jadi kita juga naungannya Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya Saka Kalpataru aja, tapi banyak gitu loh. Ada yang dari TPS 3R, kami juga berkolaborasi. Kemudian ada komunitas sungai, FKSS, itu kita juga berkolaborasi. Kemudian komunitas-komunitas lingkungan yang lainnya gitu. Jadi nggak hanya Saka Kalpataru saja gitu, tapi juga kita bisa kolaborasi dengan beberapa komunitas-komunitas lain untuk mengembangkan bagaimana caranya kita bisa mengelola lingkungan hidup itu sendiri gitu. Nah di sini kan karena kebanyakan kan muda-muda ya Kak yang di Saka Kalpataru gitu, anak-anak SMA gitu. Nah di situ juga mereka belajar dari kakak-kakak yang ada di komunitas lain, salah satunya yaitu di bank sampah dan juga TPS 3R. Gimana caranya mengelola TPS, kemudian bagaimana pemilahan di TPS 3R itu sendiri, kemudian bank sampah itu kan juga mengelola sampah yang organik non organik. Nah, bagaimana nih sampah organik dan juga non organik itu dikelola? Kami belajar dari situ gitu. Jadi tidak hanya Saka Kalpataru itu tidak hanya mandiri di Sakanya saja, tapi juga berkolaborasi ke instansi-instansi lain. Termasuk juga nanti kita bisa kolaborasi dengan Lokalogi juga gitu. Boleh. Sangat menarik ini. Lanjut ya, bagaimana? Ya, karena kan kami juga kadang ngadain event nih Kak. Ngadain event, nah kami fokus ke event kami tentang pengembangan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Lokalogi ada juga nanti waste manajemennya di Lokalogi. Langsung diajak. Ini langsung tawaran ya, langsung tawaran di tempat. Bisa juga ini. Gitu. Ya. Kebetulan kita juga mau ngadain Pertika yang dimana itu tingkatnya kabupaten. Nah, bisa kita juga berkolaborasi dengan Lokalogi gitu sih Kak. Kapan itu kira-kira? Kira-kira bulan Oktober kalau nggak November gitu. Gitu ya? Tahun ini ya. Itu per tahun ya Kak atau gimana? Iya per tahun. Tahun lalu berarti ada ya? Ada. Dan kebetulan tahun lalu kita masih mengelola mandiri buat sampahnya. Nah kemudian ada Lokalogi bisa nih untuk membantu kami juga. Gitu. Oke. Ada lagi? Cukup ya. Ya menarik sekali. Saya tadi highlight tentang sebenarnya bahwa Saka Kalpataru di bawah Dinas Lingkungan Hidup jadi banyak koneksi juga ya. Iya betul. Karena sekaligus DLH bersama apa tadi FKSS. Iya FKSS. Sungai apa kebetulan kalau di Sleman? Kalau FKSS tuh Forum Komunitas Sungai, dia sungai yang ada di Kabupaten Sleman. Banyak ya? Banyak ya. Oh ya oke menarik. Ada sungai, ada TPS 3R atau ke Bank mana? Sampah juga. Bank sampah ya. Ya. Oh ya Bank Sampah. Jadi itu kayak peluang yang bisa dan perlu dimanfaatkan Saka Kalpataru yang betul. selalu bisa dimanfaatkan Saka Kalpataru atau sebenarnya Pramuka juga untuk berkolaborasi yang kebetulan beruntungnya naungan Dinas Lingkungan Hidup itu banyak begitu ya. Iya. Maupun sebenarnya Saka Kalpataru tidak menutup kemungkinan berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya juga. Iya, misalnya betul. tadi langsung Langsung mengajak dengan gitu Lokalogi ya. gitu Kalau kan. bisa begitu ya, dan kapanpun itu kita lihat saja. Oke, bagaimana dengan Lokalogi? Kira-kira bagaimana? Apakah punya tujuan menjangkau jejaring mungkin gitu ya? Karena sebenarnya tadi ada mungkin circle atau lingkungan UGM. Apakah ada jejaring yang bisa didekati? Atau di lingkungan kepramukaan mungkin ada teman-teman pihak lain yang bisa didekati, atau di luar itu mungkin gitu ya. Bagaimana dengan Lokalogi? Ya, kalau dari Lokalogi sendiri ya menindaklanjuti fokus kami berkaitan dengan pengelolaan sampah untuk saat ini. Tahun ini tentunya kalau tahun depan masih rahasia atau tidak bisa rahasia, tidak bisa, itu rahasia dapur itu nanti. Ya, dapur. Seperti itu. Nah, tentunya kami juga berkolaborasi karena menurut kami memang banyak sekali teman-teman yang lainnya juga yang bergerak di aksi yang sama kayak gitu. Tapi saya meyakini bahwasanya ini bukan sebuah kompetisi gitu. Ya, betul. Kita perlu kolaborasi. Pada akhirnya di Universitas Gadjah Mada sendiri ada beberapa komunitas seperti saat ini ada namanya UGM Peduli yang dia juga memperhatikan berkaitan dengan lingkungan seperti itu. Kemudian dari fakultas-fakultas juga sudah ada yang menyediakan TPS 3R seperti itu. Kemudian dari beberapa jejaring alumni dari Universitas Gadjah Mada sendiri, dia juga sudah ada yang pengelolaan untuk sampah-sampah gitu, sampah organik, sampah anorganik. Jadi kami juga berusaha menjangkau kepada teman-teman yang terkait. Tentunya di luar itu semua kami juga berusaha menjangkau untuk teman-teman komunitas yang tidak hanya di Pramuka ya, tapi di luar dari Pramuka yang ada di daerah istimewa Yogyakarta seperti itu. Oke. Ya, banyak ya ternyata ya yang sudah ditemukan begitu ya. Tadi ada dari UGM Peduli atau dari fakultas-fakultas gitu ya. Iya, betul. Dan mungkin itu bagaimana tuh nemunya? Nemu aja berarti ya. Nemu aja atau gimana? Ya oke. Ya gimana ya kalau dibilang nemu aja kan tentunya karena saling komunikasi ya. Kami kan di satu universitas tentunya ada jejaring komunikasinya kan di situ. Tentunya kami juga saling komunikasi di sana. Ya mungkin kurang lebih sama ya. Maksudnya kalau ini jejaringnya naungan Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana dengan UGM tentunya ada jejaring-jaring juga antar UKM gitu ya. Ada
jaringan-jaringannya Ya, juga. antar organisasi seperti. Organisasi ya. Ya. Yang mungkin yang bisa saya highlight tentang kolaborasi ini, mungkin ketika kita ya wadah kita menemukan hal yang mungkin banyak samanya atau sedikit samanya dengan bentukan lain. Oh, misalnya UGM Peduli habis melakukan aksi apa misalnya, ternyata nyambung pada satu hal dengan Lokalogi atau Saka Kalpataru. Oh, nyambung nih dengan beberapa hal dengan Bank Sampah, itu selalu bisa menjadi peluang kolaborasi begitu ya. Dan betul. pada akhirnya bagaimana kita memanfaatkannya begitu ya. Oke, menarik, kita sudah sampai pada tahap kolaborasi, dan itu sepertinya menjadi pesan bagi para pramuka, organisasi pramuka juga, bahwa selalu bisa kolaborasi dengan siapapun ya, kita sebagai pramuka. Lalu mungkin kita mengulik satu hal juga nih soal yang sebenarnya menjadi topik utama juga dalam hari ini. Selain topik lingkungan hidup, bagaimana pramuka berperan, tapi ada juga ini ya, istilah atau kerangka secara global namanya SDGs, Sustainable Development Goals. Mungkin warga dunia, masyarakat dunia di masing-masing tempatnya, di lokalnya itu sebenarnya selalu bisa melakukan aksi lokal, tapi sebenarnya bahwa ada kerangka global ini selalu bisa kita pahami bahwa masalah ini sebenarnya terjadi secara global walaupun di tingkat lokal yang mungkin konteksnya berbeda, yang tapi bisa kita bisa kita lihat referensi bahwa ada kerangka global itu terjadi di bagian dunia lainnya, bisa kita lihat referensi solusi atau referensi apa yang terjadi di sana, maupun bagaimana kita bisa mengadaptasi sesuai konteks lokal kita. Jadi mungkin sedikit banyak nanti nggak tahu bagaimana keterkaitan atau keberpengetahuan kakak-kakak mengenai SDGs, tapi mungkin ingin kutanya pendapatnya ya, kira-kira bagaimana kaitan apa yang dilakukan, apa yang ada di Saka Kalpataru dengan SDGs, maupun kira-kira berhubungan dengan SDGs mana saja nih, Saka Kalpataru dulu mungkin. Oke, mungkin berkaitan dengan SDGs, mungkin poin ke-12 ya Kak. Nah, di Saka Kalpataru sendiri kami mendukung di poin yang ke-12 itu, di mana kegiatan-kegiatan kami tentunya tentang pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan sampah, tapi juga dengan iklim. Kan sekarang lagi krisisnya pembahasan tentang iklim gitu ya. Nah, bagaimana kita mengenalkan kepada kakak-kakak pramuka, penegak dan juga pandega, kan nggak banyak nih yang tahu tentang iklim gitu. Krisis iklim itu apa gitu. Nah, kan nggak banyak yang tahu. Nah, kita disitu kenalkan bagaimana nih menjaga lingkungan kita dari krisis iklim, kemudian bagaimana cara pengelolaannya supaya tidak terlalu jauh dampaknya gitu. Jadi kita mulai dari sekarang, kita kenalkan, kemudian bagaimana upayanya untuk menghadapi itu gitu, termasuk dengan sampah-sampah gitu. Sekarang mungkin kita bisa lihat TPST itu udah ditutup gitu, kemudian bukalah di Sleman tuh TPS gitu. Nah, kan itu nggak menjamin bahwa kedepannya itu akan nggak meludak lagi gitu, nggak tutup lagi. Nah, kita mulai mengenalkan dan juga menekankan bahwa dimulai dari kakak-kakak sekalian, kakak-kakak individu dari pramuka, penegak dan juga pandega untuk peduli terhadap lingkungannya gitu, dan juga untuk mendukung SDGs ini sendiri gitu. Oke, tadi menyebut soal 12 ya. 12 berarti yang responsible consumption and production ya, itu sangat berkaitan dengan sampah mungkin. Tapi sebenarnya mungkin 13 ya. 13 itu sangat ini juga, tadi nyebut tentang krisis iklim ya. Tentang climate action ya, mungkin kalau bahasa Inggrisnya, atau bahasa Indonesianya sering diterjemahkan mungkin di nasional penanganan perubahan iklim mungkin ya. Jadi bisa cocok 12 13 kira-kira. Bagaimana dengan Lokalogi kira-kira? Ya, untuk Lokalogi karena memang bidangnya cukup mirip ya, tentunya juga akan sama poinnya, tapi kami juga meng-highlight di poin berkaitan sama pendidikan itu poin 4 ya kalau tidak salah. Berkaitan dengan poin 4 pendidikan, di sana ada poin kalau tidak salah berkaitan menunjang literasi, mungkin jika saya salah bisa dikoreksi. Itu berkaitan dengan literasi, tentunya secara umum ya, kita sebagai pramuka lah ya, tentu kita berbasisnya juga ada pendidikannya, tentu kita harus membantu juga mengajarkan ke teman-teman gitu ya berkaitan dengan literasi. Dan juga di sana juga sepertinya ada poin di pendidikan itu ada pendidikan berkelanjutan gitu, yang mana itu tentunya mengajarkan kita untuk ini kita harus selalu melek digital, literasi, bahwasanya kita baca nih kalau di Jogja ini ada masalah loh tentang sampah. Karena ada loh orang Jogja yang nggak tahu kalau di Jogja ada masalah tentang sampah. Merem kan gitu ya? Nggak tahu sih kalau itu merem atau enggak. Cuman kalau merem ya kayaknya susah gitu buat jalan gitu. Iya, berarti kan berarti kan tidak literasi.
Oke, lanjut. Ya seperti itu. Jadi tentunya secara global seperti itu. Secara umum kita sebagai seorang pramuka tentunya mengedukasi gitu kan, mengingatkan, saling mengingatkan satu sama lainnya. Kita ada masalah loh. Apa itu? Sampah. Apa tuh? Iya, apa tuh? Gitu. Siapa tahu saya menganggap ini masalah, Kak Abi tidak menganggap masalah kan. Gitu. Seperti itu. Ya itu kan berarti masalah itu. Menarik. Siapa yang masalah? Saya atau Kak Abi kalau gitu? Iya, siapa ya? Iya, siapa ya? Masalah terjadi kalau dua-duanya menganggap itu masalah sebenarnya. Iya, jadi kalau Bingung saya. Dah, lanjut. Oke, maka kalau tidak dianggap masalah bukan masalah. Ya nggak bisa dong, itu masalah pokoknya gitu ya. Ya seperti itu. Tentunya kemudian berkaitan dengan poin 12 yang tadi berkaitan sama konsumsi yang berkelanjutan ya, produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Itu berkaitan dengan kita pengurangan berkaitan limbah sisa makan ya. Limbah sisa makan itu juga masuk poinnya. Tentunya tadi itu kami harapannya ketika melaksanakan kegiatan konsumsinya pun kita kurangin yang kayak tulang-tulangan ya itu. Apalagi yang modelnya ikan tuh kan duri-durian itu. Obsesi dengan tulang sekali ya Kak Yudis. Banyak ya biasanya. Iya kan biasanya yang makan ayam berarti. Iya betul. Makanya kalau konsumsi itu kadang dikurangin lah ayamnya gitu kan. Iya, supaya nggak ada tulang ya. Iya itu. Apalah yang roti-roti yang bulat yang habis gede ya, itu biar kan. habis Iya, ya. betul. Yang sederhana aja yang roti bulat gede itu apa namanya itu? Apa ya? Iya itulah yang kayak gituan. Roti besar apa coba ya seperti itu ya, seperti kayak duri ikan ya itu kan tentunya kadang orang tidak bahasanya teliti dalam memilahnya, pada akhirnya menjadi food waste. Tentunya itu perlu dikurangi. Tentunya di poin ke-12 juga adanya kelompok berkaitan dengan lingkungan hidup. Apa itu? Ada ya? Iya tentu targetnya. Ada targetnya berkaitan sama kelompok lingkungan hidup seperti ini. Nah dari 12 ini tentunya kami akan merambah di poin-poin lainnya seperti poin 6 berkaitan dengan sanitasi air. Tentunya itu kan dengan kita mengurangi sampah di tanah, tentunya itu akan meningkatkan kualitas dari air tanah seperti itu. Kemudian juga berkaitan sama climate change itu tadi, cuman walaupun climate change ini ranahnya agak gede ya, maksudnya itu kan biasanya industri gitu, tapi kita bisa lah mengurangi sedikit-sedikit. Kalau kata teman saya tuh setiap kegiatan kita tuh menghasilkan ozon gitu kan. Siapa temannya? Ya ada teman saya gitu kan. Saya sempat tanya kalau saya olahraga menghasilkan ozon nggak ya? Berarti saya tidak perlu olahraga agar tidak perlu climate change. Oke, lanjut. Ya seperti itu kan. Kemudian tentunya berkaitan sama ekosistem laut. Tentunya ketika kita mengurangi konsumsi minuman sekali pakai, itu misal menggunakan sedotan plastik gitu kan. Nanti terbuang ke laut, termakan oleh penyu, itu sangat kasihan gitu. Apalagi kita kalau penyunya tersedak sedotan plastik itu kan kita saja kalau tersedak sedotan plastik sakit ya, apalagi penyu itu kan. Pernah berarti? Pernah. Oh pernah. Zuk itu ya. Pernah ya. Zluk gitu. Kasihan sekali ya Kak Yudis ya, makanya menjadi ini ya, resah terkait ini. Iya, tentunya seperti itu. Ya, lebih lanjutnya lagi tentunya akan seperti itu. Tapi fokus kami memang ada di poin pendidikan tentunya, dan juga ada di konsumsi dan juga produksi yang berkelanjutan. Seperti itu. Oke. Menarik sekali dari Kak Yudis. Tadi jawaban dari Kak Yudis mungkin mengingatkan juga saling keterkaitan antara poin-poin SDGs begitu ya. Dan mungkin kalau tadi sebenarnya kita bahas kolaborasi, sebenarnya kan 17 tuh partnership juga ya. Partnership. Iya. Jadi itu selalu bisa ini juga ya kita hubungkan gitu. Tadi 4 mungkin sebenarnya segala pendidikan kepramukaan ya, bahwa pendidikan kepramukaan itu menjadi alternatif dari pendidikan formal di sekolah-sekolah, di kelas-kelas, itu selalu bisa menjadi area pramuka untuk enhancing poin SDGs keempat mungkin gitu ya. Tapi mungkin fokus yang paling tinggi tadi sama-sama 12 mungkin gitu ya, walaupun tentunya berkaitan dengan poin-poin lainnya. Begitu. Oke, berkaitan dengan SDGs sebenarnya satu hal yang penting juga ya, secara global WOSM itu ada Scout for SDGs. Tapi mungkin saya tanyain dulu ya, mungkin Kak Poppy atau teman-teman Saka Kalpataru pernah cari tahu atau mengenal Scout for SDGs nggak tuh ya? Kalau dari Saka sendiri, karena kami tadi betul karena perlunya literasi yang sangat banyak, jadi kami belum terlalu literasi terhadap itu. Tapi nanti karena dapat insight baru nih, nah bisa nih kita ningkatin tentang pengetahuan itu nanti. Oke, kalau Kak Yudis gimana nih? Ada nih yang namanya Scout for SDGs. Ya, berkaitan dengan hal tersebut tentunya kan kalau saya memahaminya ya, karena kan saya memahaminya, mungkin Kak Abi memahaminya dalam konsep yang lain kan kadang beda-beda gitu ya. Makanya kita sering bertanya gini kan. Iya, gimana? Ada dua konsep yang berbeda. Ya, tentunya itu peran pramuka dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan itu tadi sih.
ya kita bisa lihat juga di websitenya di Scout for SDGs, dan kebetulan Lokalogi juga sempat upload tuh di sana itu beberapa sudah ada kegiatan. ya berarti ya? Oh iya, sudah ada beberapa ini kegiatan tidak ada kami layar gitu. sih. Oke. Ya, lanjut. Kapan-kapan kita lihat ini uploadannya. Ya, jadi memang saya menangkapnya adalah berkaitan dengan wah ini di sini suatu ajang dari Pramuka. Ya walaupun tadi kembali ya bukan kompetisi ya, tapi kolaborasi, bahwasanya kita nih bisa nih mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan SDGs, berkaitan dengan lingkungan. Nah, nanti bisa kelihatan nih semisal dari Gudep atau Saka atau kuartir mana nih yang sedang melaksanakan aksi lingkungan, tentunya di sana kita bisa masuk nih, kita mungkin bisa bekerja sama dengan mereka, tentunya seperti itu sih. Oke, itu dari Kak Yudis ya. Menarik. Berkaitan dengan Scout for SDGs tadi Kak Yudis menyebutkan soal website begitu ya. Iya, betul. Website mungkin itu juga ya, nggak apa-apa nanti mungkin kenapa saya sampaikan ini karena mungkin ya saya juga seorang pramuka mungkin sering ngulik-ngulik tentang website WOSEM maupun Scout for SDGs, dan saya lihat semakin kemari sebenarnya website Scout for SDGs itu semakin interaktif dan ya bermanfaat gitu ya. Artinya kita bisa belajar juga. Mungkin untuk Kak Poppy ada aktivitas-aktivitas digital yang dimana kita bisa mendapatkan badge digital juga, mungkin begitu Kak Poppy. Mungkin kalau ya yang disebutkan Kak Yudis tadi berkaitan dengan upload. Jadi kalau kita sesederhana punya kegiatan atau punya apa yang namanya community service project. Jadi kalau project bedanya dengan kegiatan biasa, project itu kalau didefinisikan oleh Kuarnas sejauh ini ya adalah yang dampaknya itu non pramuka. Jadi apapun kegiatan kita yang kiranya dampaknya ada untuk non pramuka itu bisa diupload sebagai project seperti itu. Gitu. Dan project nanti bisa mendapatkan sesuatu lah secara digital, ataupun nanti sebenarnya ada dari Kuarnas tuh ada di beberapa daerah di kuartir daerah lainnya ada yang sudah mendapatkan ya sesuatu itulah, nanti kita bicara lebih lanjut berkaitan dengan itu. Tapi itu menarik, maksudnya juga dari Kak Yudis tadi sebenarnya bukan kompetisi pun itu kompetisi, sebenarnya itu kayak kayak berlomba-lomba melakukan kebaikan gitu ya. Soalnya ada nih misalnya statistik di Scout for SDGs itu misalnya Amerika sudah ada berapa project yang diupload, misalnya 20.000 begitu. Wah, Indonesia masih jauh nih. Nah, itu kan menjadi kompetisi bagi Indonesia, tapi dalam hal kebaikan kan seperti itu ya. Jadi kompetisinya pun bukan dalam hal yang terlalu gimana ya gitulah pokoknya. Gitu. Ya, itu satu hal ya. Maksudnya intermezzo mungkin Scout for SDGs yang sebenarnya kenapa kami sampaikan itu menjadi peluang bagi kakak-kakak tidak hanya sebenarnya mendapatkan feedback atau reward kalau kita ngupload project, tapi juga mungkin menjadi referensi atau inspirasi bagi teman-teman lainnya yang melihat di uploadan itu. Gitu. Oke, sepertinya sudah tidak terasa juga ya, kita sudah berapa menit ini kita ngobrol nih, tidak ada jamnya ya, ada ya. Mungkin kita hampir sampai di penghujung podcast atau siniar pada pagi, siang, sore, malam hari ini, kapanpun audiens menonton. Sepertinya tiba saatnya untuk closing statement. Apakah kakak-kakak sudah menyiapkan closing statement? Saya pandu saja deh closing statementnya. Bisa merangkum ya, tapi mungkin saya arahkan yang berkaitan dengan pesan mau dari Saka Kalpataru ataupun Lokalogi, pesan boleh kepada pramuka atau non pramuka berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, menjaga kelestarian lingkungan dan sebagainya. Boleh yang relevan, boleh yang boleh ya apapun, boleh dengan cara apapun, nyanyi, boleh dengan pantun atau dengan kata-kata inspiratif gitu ya. Sudah siap ya? Saya nggak pinter Kak Abi kalau kata-kata inspiratif itu. Apapun itu deh. Ya. Silakan Kak Poppy dulu mungkin ya. Oke, boleh. Closing statement silakan Kak Poppy. Oke, mungkin closing statement dari aku untuk kakak-kakak sekalian ya, menyeluruh gitu untuk masyarakat, mau pramuka, penegak, pandega, untuk anak-anak SD, SMP, SMA, pokoknya untuk masyarakat yang ada di khususnya daerah istimewa Yogyakarta, mulailah dari hal kecil untuk menciptakan hal yang besar. Salah satunya dengan mencintai lingkungan. Kalau udah cinta nih terhadap suatu hal, pasti kita bisa untuk ngelakuinnya gitu. Tapi kalau nggak cinta dulu nih, susah mau ngelakuin apapun gitu. Jadi mulai dari cinta terhadap lingkungan, maka kita akan melakukan perubahan-perubahan yang
walaupun kecil pasti akan berdampak untuk selanjutnya gitu. Mulai menekankan dari diri kita terlebih dahulu, kemudian menyebarkan ke teman-teman yang lain. Itu aja sih Kak dari aku. Oke, terima kasih sekali Kak Poppy dan terima kasih atas waktunya untuk bisa bergabung dan sharing-sharing di sini ya. Tadi ada soal cinta dan mulai dari diri sendiri. Ya. Oke, Kak Yudis, silahkan. Kalau dari saya simple nih. Closing statement saya, setuju. Iya. Ya setuju dong, setuju dengan pendapatnya seperti itu kan. Saya tidak setuju. Oke. Mungkin closing statement dari saya. Saya pernah mendengar kata-kata dari seseorang seperti itu, bahwasanya di kota Jogja ini ada 10.000 penegak pandega gitu kan. Itu baru di kota Jogja gitu kan. Gimana dengan di Sleman, gimana dengan di Kulon Progo dan di DIY lah itu. Berapa? DIY berapa? Ya nggak tahu ya. Kan saya dengarnya gosipnya di kota Jogja gitu kan. Gosip atau data itu? Gosip. Masuk telinga saya soalnya gitu. Ya. Belum pernah membaca. Ya, anggaplah ada 10.000 gitu di kota Jogja. Tentunya akan ada lebih di daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya yang kita perlukan bukan 1 orang, 2 orang yang dia bisa 100% untuk melaksanakan kepedulian terhadap lingkungan ini gitu. Tapi yang kita butuhkan adalah semua teman-teman ini yang istilahnya kita tidak terlalu sempurna dalam mengelola sampah ini. Jadi bukan berarti 1 orang bisa mengelola sampah dengan maksimal tapi yang lainnya tidak bisa, itu sama saja gitu. Lebih baik kita bersama-sama semuanya 10.000 orang, 50.000 orang, kita tidak sempurna dalam mengelola sampah kita, tapi kita tetap menjalaninya seperti itu. Oke, wah ya. Itu powerful sekali ya sebenarnya itu pesan bahwa ya bukan berarti harus sempurna, tapi justru ya banyak orang itu ya kolektif gitu ya. Oke. Ya terima kasih juga Kak Yudhistira Wiranusa Sumantri dari Lokalogi by Pramuka UGM atas waktunya pada pagi, siang, sore, malam hari ini tergantung kapan audiens menontonnya, atas sharing-sharingnya maupun insight-insight tadi ya yang dibagi, yang semoga 2 kakak-kakak di ruangan ini kita bisa bertemu lagi di kegiatan yang juga menyenangkan begitu ya. Dan bermanfaat tentunya, karena kita mungkin hari ini berbicara hal yang mungkin diproyeksikan bermanfaat bagi masyarakat maupun lingkungan begitu ya, seperti itu. Oke, karena tadi sudah ada closing statement, saya sebagai host dari podcast Ruang Istimewa Pewarta Istimewa Keluarga DIY sebenarnya tidak ada yang perlu dirangkum ya. Tadi sudah ada poin-poin penting yang setiap pertanyaannya sudah ada insight-insight maupun bisa ditangkap harusnya oleh audiens. Sekali lagi, selain mengucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber kalian pada hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada audiens yang menonton sebagian maupun sampai akhir, kapanpun audiens menonton. Semoga mendapatkan insight ataupun inspirasi dari kakak-kakak keren ini yang semoga bisa dijadikan peningkat semangat atau peningkatan kesadaran bagi audiens-audiens yang menonton pada hari ini. Begitu. Sekian dulu mungkin ya dari podcast Ruang Istimewa kedua dari Pewarta Istimewa Keluarga DIY. Sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya. Mungkin itu saja dan salam pramuka. Salam.